Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Berikut berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Meski sudah adanya laporan pembebasan 9 warga negara Indonesia yang disandra oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, puluhan massa gabungan dari jurnalis, masyarakat, dan mahasiswa mendesak pemerintah untuk tetap dapat memulangkan para korban ke tanah air. Hal ini sebagai bentuk dorongan kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia. Puluhan massa yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen, mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi dukungan pemerintah Republik Indonesia untuk segera memulangkan warga WNI dengan selamat. Aksi solidaritas yang digelar di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini meminta pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo memulangkan 9 WNI agar dipulangkan dengan selamat ke tanah air. Sebelumnya, Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menyatakan keamanan Israel membebaskan para relawan Armada Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla, termasuk 9 warga negara Indonesia, seluruh WNI dalam tahap deportasi dan segera dipulangkan. Masa aksi menuntut pemerintah terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis, jurnalis, dan korban sandera dipulangkan dengan selamat ke tanah air. Mereka berharap tidak ada penundaan meski saat ini para WNI masih dalam proses perjalanan ke luar negeri Zionis. Ini adalah aksi solidaritas, kita tunjukkan bahwa teman-teman yang ditangkap di sana mendapatkan dukungan dari kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di sini. Yang kedua adalah aksi ini sebenarnya bagian dari cara kita untuk menuntut pemerintah Indonesia agar bergerak cepat untuk membebaskan teman-teman kita yang ditahan di sana. Masa aksi yang berorasi dengan poster dan baliho ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib di Jalan Gubernur Surabaya. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Ya pemirsa, ke berita selanjutnya, seorang perampok menyatroni rumah juragan toko emas di Pasar Wonokromo Baru, Surabaya. Selain mengambil barang berharga dan sejumlah uang dari mata uang asing, pelaku juga menganiaya dan menyekap 3 orang penghuni rumah yang kesemuanya adalah lansia. Sebuah rumah dan toko emas di kawasan Pasar Wonokromo Baru, Surabaya dini hari disatroni oleh seorang perampok. Pelaku diketahui masuk ke dalam rumah dengan membobol genteng rumah dan berhasil menyelinap masuk. Aksi perampokan ini sempat membuat geger warga setempat, karena selain mengambil barang berharga, pelaku juga menyekap dan menganiaya 3 orang penghuni rumah yang berusia lanjut. Yang saya ketahui itu tadi malam itu saya kirim ayam ke pasar, lalu saya balik lagi mau ke kandang, lihat ada beberapa mobil polisi di luar. Dan saya kira itu ada apa, lalu saya samperin, soalnya itu kan dekat kos saya. Takutnya ada apa-apa sama istri anak saya, makanya saya langsung melihat kos saya. Ternyata ada pembobolan toko emas. Toko emas Pak ya? Itu ada korban luka atau bagaimana Pak? Ada. Berapa orangnya Pak yang korban luka itu? Kurang lebih 3 ya? Yang saya tahu itu lukanya ada yang wajahnya luka dalam dan katanya ada luka sobek bagian kepala. Kasus perampokan ini telah diselidiki oleh Polsek Wonokromo, Surabaya. Sementara berdasarkan hasil penyelidikan awal, sebelum mengambil barang berharga di dalam rumah dan toko emas, pelaku yang diketahui memiliki ciri-ciri rambut keriting, berjambang dengan kulit sawo matang, dengan tinggi badan 160 cm, sempat menganiaya 3 orang penghuni rumah. Para korban tak berani melakukan perlawanan karena pelaku sempat mengancam korban dengan sebilah pisau. Pelaku kemudian menyekap para korban di dalam kamar lalu mengambil sejumlah barang berharga, diantaranya sepasang anting, sejumlah mata uang Korea, sebuah handphone serta kartu ATM yang PIN-nya sudah diketahui pelaku. Tadi dini hari sekitar jam 3.40 menit ada pencurian dengan kekerasan di Pasar Baru Wonokromo. Untuk korban ada sedikit luka-luka, 3 korban luka-luka, kemudian sudah dibantu dari tim medis dari PMI. Selanjutnya kita arahkan ke Bayangkara untuk dilakukan visum juga dan penanganan lebih lanjut. Dan informasinya itu
Barang yang hilang apa aja? Untuk beberapa barang yang hilang, sepasang anting dan satu ponsel, kemudian beberapa uang Korea. Nanti jumlahnya belum tahu, hanya beberapa lembar. Kemudian satu ATM berikut PIN yang diminta oleh. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan olah TKP. Polisi juga memeriksa 4 orang saksi, sementara 3 orang korban yang mengalami luka di kepala akibat penganiayaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Guntur Yuninata melaporkan untuk Lentera TV. Dan pemirsa, saat lagi kita akan membahas tentang pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang amblesnya tanah sepanjang pesisir utara Jawa. Jadi tetap di Tera News.
Pemirsa, kondisi darurat penurunan permukaan tanah atau ambles di sepanjang pesisir utara Jawa hingga 20 cm setiap tahunnya membuat pemerintah terus mematangkan mega proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan mega proyek ini akan segera dikebut demi menyelamatkan jutaan nyawa di pesisir Jawa. Ancaman tenggelamnya kawasan pantai utara atau Pantura, Jawa kini semakin nyata di depan mata. Fenomena penurunan muka tanah atau land subsidence kian ekstrim mencapai 15 hingga 20 cm per tahunnya. Parahnya lagi kondisi ini diperburuk dengan naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. Jika terus dibiarkan, kawasan pesisir utara Jawa tinggal menunggu waktu untuk lenyap di telan samudra akibat abrasi laut. Saat mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak bisa lagi menunggu lama untuk melihat kedaruratan ini. Kawasan Teluk Jakarta hingga pesisir Jawa Tengah seperti Semarang, Kendal, dan Demak kini menjadi fokus utama karena mengalami penurunan tanah paling ekstrim. Demi memuluskan proyek raksasa ini, sebuah badan otoritas khusus pun dibentuk. Mega proyek Giant Seawall ini ditargetkan matang pada tahun 2027 dan dipastikan bakal menguras investasi super besar karena harus mengintegrasikan 5 provinsi, 20 kabupaten, serta 5 kota di sepanjang Pantura. Jadi saya masih fokus pada upaya untuk mendorong inisiasi tersebut. Roadmap atau blueprint-nya masih terus disempurnakan, tapi sosialisasi juga sambil dikerjakan karena termasuk tadi masyarakat nelayan juga yang perlu diberitahu, perlu dijelaskan, bukan berarti nanti tiba-tiba ada tembok begitu, karena memang untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri, tetapi tetap disiapkan sebuah mekanisme dan ruang agar saudara-saudara kita itu masih bisa melaut, bisa mendapatkan nafkah dan bahkan lebih baik, karena ini terintegrasikan dengan konsep kampung atau desa nelayan merah putih dan juga fasilitas pendukung agar kesejahteraan mereka meningkat. Pemerintah mengklaim mega proyek ini bukan untuk memenjarakan ruang gerak bagi para nelayan, melainkan demi melindungi tempat tinggal mereka dari terjangan banjirop. Rencana mega proyek ini juga berintegrasi dengan konsep kampung nelayan merah putih demi ekonomi warga pesisir tetap produktif. Untuk Yuninata melaporkan untuk Intera TV. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi melepas keberangkatan kloter terakhir Jamaah Haji Embarkasi Surabaya, yakni kloter 116. Kloter ini menjadi penutup rangkaian pemberangkatan haji dari Embarkasi Surabaya tahun ini, dengan total lebih dari 39.000 jemaah haji dari Jawa Timur. Suasana haru dan penuh doa mewarnai pelepasan keberangkatan kloter calon jamaah haji ke-116 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kloter 116 menjadi kloter terakhir dari total 116 kloter jemaah haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Surabaya tahun ini. Total jemaah yang diberangkatkan mencapai 39.099 orang. Jumlah tersebut menjadikan Embarkasi Surabaya sebagai embarkasi dengan jumlah calon jemaah terbanyak di Indonesia. Menurut Khofifah, panjang daftar tunggu haji di Jawa Timur menjadi dasar pemerintah memberikan tambahan kuota bagi Jawa Timur sebesar 8.000 jamaah. Selama proses pemberangkatan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut seluruh rangkaian berjalan lancar meski sempat terjadi pergantian pesawat pada salah satu penerbangan, namun tidak menimbulkan kendala berarti bagi para jemaah. Dalam pesannya, Khofifah meminta seluruh jemaah mendoakan Indonesia dan Jawa Timur agar tetap aman dan damai. Menurutnya, situasi yang kondusif menjadi modal penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat. 116 kloter di 39.099 ya. Ya, ini jamaah yang kita berangkatkan dari embarkasi Juanda ini terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia, karena memang berdasarkan Undang-Undang Haji prioritas adalah yang waiting list-nya paling panjang, dan itu adalah Jawa Timur. Karena itu kami bersyukur dan terima kasih ini
sama Pak Menteri Haji, akhirnya dari hitung-hitungan kita mendapat tambahan 8.000 karena memang waiting list-nya paling panjang. Insya Allah semua berjalan sangat lancar, kecuali ada satu penerbangan yang memang harus dilakukan penggantian pesawat, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah di dalam proses pergantian pesawatnya. Mohon doa semua, mudah-mudahan mereka pelaksanaan ibadah hajinya semuanya sehat, lancar, dan tentu mabrur. Maka tadi saya juga pesan, doakan Indonesia aman dan damai. Pelepasan kloter 116 menandai berakhirnya seluruh proses pemberangkatan calon jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadahnya dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Guntur Widinata melaporkan untuk Mitra TV. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas tentang para biksu lintas dunia yang singgah di Kabupaten Madiun. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Dan pemirsa, para biksu yang membawa misi perdamaian lintas negara akhirnya singgah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 57 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia tiba di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Puluhan biksu berjalan kaki membawa pesan perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Rombongan disambut langsung pemerintah Kabupaten Madiun sebelum melanjutkan perjalanan menuju Magelang, Jawa Tengah. Indonesia Walk for Peace 2026 diikuti 57 anggota Sangha. Sebanyak 50 peserta berasal dari luar negeri, sementara 7 lainnya berasal dari Indonesia. Perjalanan spiritual ini menjadi simbol persaudaraan lintas agama, budaya, dan negara. Rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Pemerintah Kabupaten Madiun mengharap visi damai tersebut dapat memperkuat persatuan dan menjaga harmonisasi sosial di tengah perbedaan keyakinan. Rasa syukurnya para Bante supaya mewujudkan dunia ini menjadi damai. Amin. Bahwa untuk menjadi damai itu memang perlu pengorbanan, perlu diusahakan, tidak semuanya damai. Tadi yang kami simak dari apa yang disampaikan dari wakil Indonesia yang menyampaikan dan mudah-mudahan ini betul-betul akan bisa membawa kedamaian Indonesia dan mendatangkan positif Kabupaten Madiun. Datang dari berbagai macam negara, tapi kita terfokus turun di Bali dan kemudian melanjutkan perjalanan, startnya di dalam perjalanan ini di Singaraja yang nanti finishnya ada di Candi Agung Borobudur, di mana diikuti 57 anggota sangga. Jadi ada 50 itu dari luar negeri, yang 7 dari Indonesia. Yang 7 itu pun sebenarnya orang Thailand yang sudah lama tinggal di Indonesia, sehingga mungkin ada sedikit banyak yang mulai bisa belajar bahasa Indonesia. Yudha Koprestio melaporkan dari Lentera TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sekar Arum pamit undur diri beserta segenap kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.